itu diliputi dengan yang gak enak-enak. Tapi kalau neraka diliputi dengan yang enak, surga itu diliputi gak enak-enak. Sholat enak gak? Gak enak. Terus gak usah kata ngomong enak sampai. Itu wali itu ngomong enak. Fa'inna halaka bilatul ina'adal wasyuri. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang potongan kita gak kira khusyuk kan. Sholat tidak kira khusyuk. Ngaji enak enggak enak. Ketemu kabeh. Yang ngurung musik enak enggak? Konser enak. Ono mau konser kesini. Kau seneng. Oh, kayak gitu. Jadi orang nggak akan rela meninggalkan keharaman kalau dia nggak tahu bahwa ada manfaat yang dia dapat dari meninggalkan haram dan ada mafsadah yang dia tinggalkan, yang dia hindari dari meninggalkan. Kalau dia nggak tahu manfaatnya, dia nggak akan ngomong. Itulah yang disebut dengan akal. Kanjeng Nabi tidak langsung menjelaskan secara panjang lebar, cuma Kanjeng Nabi cuma mengatakan hindari yang diharamkan, lakukan yang diwajibkan. Berarti kau tambah akalmu. Kalau tambah akalmu berarti tambah kedekatanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak heran ibadah terbaik itu yang pakai akal. Otak itu. Jadi ngomong nek ngamuk ya, otak itu tinggu. Pakai otakmu. Jangan pakai dengkulmu. Pakai otakmu. Kalau kau marah sama orang, pakai otakmu. Ngapain kau ngelakuin itu? Pakai otakmu. Mikir. Kita ngamuk ya. Mikir. Pakai otak, jangan pakai dengkul. Pakai otak. Apa itu dipikir akibatnya. Kalau mau korupsi akibatnya gimana? Tahu sendiri. Tangkap sama KPK. Ya, bahaya. Itu di dunia, belum di akhirat. Pengadilan akhirat lebih membahayakan. Ini urusan dengan orang lain. Kalau urusan dengan Allah Ta'ala gampang. Kalau urusan dengan pribadi orang lain itu sulit. Kalau kepada Allah gampang banget. Sudah, itu jadi jawaban. Kanjeng Nabi kan katakan begini, Abu Darda, tambah akalmu, tambahlah akalmu supaya tambah kedekatanmu di sisi Tuhan. Bingung Abu Darda, gimana cara nambah akal ya Rasulullah? Kata Kanjeng Nabi, tinggalkan yang haram, lakukan yang wajib. Ini kalau tidak dimukadimai dulu, enggak paham. Ninggal haram, melakukan wajib, itu berarti nambah akal. Piye maksudnya? Iya kan? Kalau nggak dimukadimai dulu nggak paham. Makanya kata Imam Ghazali, inilah yang dimaksud dengan dawuh Kanjeng Nabi yang kepada Abu Darda. Apa yang dimaksud ini? Ini tadi, yaitu akal yang kedua. Ilmu yang dia dihasilkan pengalaman, yang dengan ilmu itu dia bisa mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sehingga dia bertindak sesuai dengan analisisnya. Kalau bahasa sekarang ya, aku nak ini bahaya ini. Jowis. Kalau saya melakukan ini, nanti manfaatnya ini ya, berarti ini aja yang melakukan. Yang ini jangan, ini bahaya, tidak ada manfaatnya ini. Berarti apa? Hasilkan ilmu. Yang dengan ilmu itu kamu bisa makrifat. Sehingga kau mau melaksanakan kewajiban karena kau ngerti kewajiban itu mengandung maslahat yang begitu sangat besar sekali, dan keharuman mengandung mafsadah yang begitu sangat membahayakan. Tahu seperti taunya kamu api itu membakar, seperti taunya kamu ular itu membahayakan. Kok enak-enak duduk ada ular meling di dekatmu, mencolot gak? Ular meling sak gigitan wassalam. Gak usah banyak-banyak, dicium dikit aja sama giginya udah. Wassalam. Mencolot orang. Ular melingnya santai, ular meling itu enggak bubit-bubit. Ular meling santai gak jalan? Santai, itu wong alim santai.
Jadi orang yang berilmu itu santai. Sing ora bengak-bengok, sing lupa banget. Itu biasanya wis rapate duwe upas. Rapate duwe ulo nih. Ulo itu kalau nggak punya upas, ngerti upas? Apa upas itu? Bisa, ya kalau nggak punya bisa, biasanya ya. Tapi nek berbisa soal hantai buat. Mau kerja tak mau kerja. Nggak mau berat, kerja bisa tak mau kerja. Berani dia. Tapi kalau ulangnya nggak berbisa, ya kehidup meluai dia. Karena dia nggak percaya diri. Dan cara dia membebaskan diri, melindungi diri itu dengan rawin yang dianggap ngobat upik itu hebat, padahal yang enggak jelas. Sing meneng itu sing membahayakan. Ya, meneng bahaya. Makanya sebelum kita berjudi. Ya meneng kan. Ngomong sedikit, kemudian langsung tunduk. Jadi pakai akal ya. Jadi anti farad itu itu rahasianya. Dan kita tidak menjelaskan secara panjang lebar. Cukup menolak tinggalkan keharuman. Ya. Jadi tinggalkan keharuman, lakukan kewajiban. Dengan itu tambah akalmu, tambah kedekatanmu kepada Tuhan. Artinya tambah ilmumu, tambah kemarifatanmu. Hasilkan akal. Karena akal yang terakhir ini muktasab, dihasilkan. Harus dihasilkan. Tidak bisa apa ini bukan pemberian. Bukan tapi harus dicari. Seringlah belajar, seringlah ngaji, tambah iman, tambah keyakinan. Supaya bisa melihat keharaman adalah seperti itu. Dan ketaatan adalah seperti makanan saat kamu lapar. Semangat ya? Pagi lapar-laparnya ada makanan di depan. Halal, gratis, semangat ya? Uang, harus. Sehingga kita juga bisa melihat kemaksiatan itu bagaikan rati, bagaikan ular yang bisa. Ketika kita lihat, dekat saja nggak mau, dekat saja nggak mau, apalagi memelihara. Lo maksiat kok dipelihara, apalagi kok membiayai. Ya anjurannya dibunuh, ular itu bisa. Itu akal yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi istiqaqal tasdaq minal qulub. Wa amalan ngamalo sapa sira bisolihati kelawan pira-pira kebagusan minal a'mali saking pira-pira amal tasdaq moko tambah sapa sira fi ajli dunya ing dalam cepet-cepetin dunya rifatan apane luhure wa karomatan lan kemuliaane wa tanalan memperoleh sapa sira fi ajli ubba ing dalam mengkone akhirat biha kelawan sholihat mirrabika saking pangeran sira azza halim wa luhur sapa rabbuka wa jallalan wa agung sapa rabbuka al qurba ing kedekatan wal izzalan kemuliaan. Kepingin mulia gimana? Kepingin mulia kata siapa namanya? Kanjeng Nabi, amalkan kebaikan di dunia engkau semakin tinggi kedudukan, di akhirat engkau akan mendapatkan kedudukan yang dekat dan kemuliaan. Itu termasuk cara mendapatkan kemuliaan. Pakai apa? Pakai akal. Pakai akal kita bisa tahu kesunahan itu menambah kemuliaan, kemakruhan itu menambah kerendahan. Makruh itu merendahkan, sunnah itu meninggikan, ya. Makanya ketika kefarduan sudah dilakukan,
kewajiban dilaksanakan, terus keharaman ditinggalkan, ditambah kesunahan dilaksanakan, makruh ditinggalkan, maka dia semakin dekat kepada Allah. Al-qurba wal iz amal soleh. Kalau kaji Nabi awal tadi sudah katakan lakukan kewajiban, tinggalkan keharaman, berarti amal soleh di sini bisa kita maknai melaksanakan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Maka sesuailah dengan dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada tidaklah Allah disembah ma'ubidallah bisyai'in afdala minal faraid atau kama. Allah tidak disembah dengan ibadah yang lebih utama daripada kefarduan yang telah Allah Ta'ala lakukan. Jadi yang paling utama ya ibadah melaksanakan fardu. Melaksanakan fardu itu bisa dikatakan melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman. Itu fardu semua. Dan tadi sudah kita katakan itu hanya bisa dilakukan jika orangnya punya. Ini apa? Akal. Kalau enggak nggak bisa. Lalu Kanjeng Nabi juga bersabda, wala yazalu al-abdu, ini dalam hadis qudsi, wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini arba'in, ada beberapa ini. Karena dia nama ini beberapa orang. Arba'in, apa Quran itu? Arba'in apa Quran dia apa maksud teman? Selesai kita dan saya punya guru itu namanya Gus Samsul, waktu saya di sana dia kalau Ramadan ini ya sore setelah asar cekok semaan banyak dari desa yang Ramadan satu jus tengah-tengah berhenti nerangkan dimana tawi itu langsung tanpa bawa tafsir nerangkan lanjut dulu pernah sini betapa enaknya ketika kau hafal Quran ngapali sambil meresapi makna. Enak nggak? Enak tuh. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Gusti Allah kekasih wong mukmin. Alladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Wong kafir kekasih tauhid. Tauhid itu halal. Pokok sing disembah saliyane Allah keoloan itu yo tauhid, setan itu ya nopo? Tauhid. Mengajak orang-orang kafir dari nur menuju ke gelap. Kan enak. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fil akhirih. Enak kan kau baca sendiri. Bukan dengar tapi meresapi makna ya. Enak banget. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba tidak berhenti seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan kesunahan-kesunahan hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Mencintainya dekat banget sama Allah Ta'ala sehingga dicintai. Jadi kefarduan dulu baru kesunahan. Nah, kalau kau belum melakukan kefarduan terus melakukan kesunahan, ya sama halnya bangun dengan tanpa fondasi. Kuat tidak? La amal ibadah tanpa dibarengi dengan makanan halal bagaikan bangun di atas laut. Ya belum gak jahat. Habis. Kalau makanya kepingin dekat kepada Allah, gimana? Pakai akalmu, itu tuh lagi gerung ya. Itu
muslim ya. Orang muslim. Pakai akal you. Ya. Pakai akal dulu ya. Pakai akal untuk memahami Allah Ta'ala. Supaya kenal Gusti Allah. Supaya diberi makrifat kepada Allah. Semoga kita diberi makrifat kepada Allah. Sehingga bisa mengetahui maksiat adalah maksiat dan taat. Kalau karena itu sudah sekali. Sedang itu fadlillah, anugerahnya Allah. Kalau jadi pakai akal tuh. Gak mungkin orang mau melakukan kewajiban kalau dia nggak tahu manfaatnya. Gak mungkin orang meninggalkan keharaman kalau dia nggak tahu bahayanya. Gak mungkin orang mau melakukan sunnah tanpa dia tahu manfaatnya. Kadang saja dia tahu manfaatnya nggak mau melakukan. Kita tuh tahu manfaatnya nggak mau melakukan. Berarti akalnya belum kuat, ya belum kuat. Punya ilmu tapi akalnya belum kuat. Belum kuat. Bukan akal itu yang dimaksud, tapi akal yang menghasilkan ilmu, yang mampu memahami akibat suatu perkara sehingga mendorong dia berperilaku sesuai dengan ilmunya. Misalnya ada hadis yang mengatakan tentang faedah soft awal. Wah, dia langsung cari soft awal. Nah, itu namanya punya akal. Kalau sudah tahu faedah soft awal, pikir memburi. Berarti kamunya kalau sehari tolong. Ya, kita kan orang tolong ya kan, tahu faedahnya ini kecil lakoni. Dia tahu tolong berarti ya. Iya, kita kan orang tolong. Bodoh kita ini. Karena melakukan ini tahu faedahnya, faedah sholat duha nggak mau melakukan. Faedahnya sholat tahajud, sholat witir nggak mau melakukan. Faedahnya sholat qobliyah ba'diyah. Sehari mau sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuk dia rumah di surga. 12 rakaat sunnah tiap hari dibangunkan rumah di surga. Kita kan mau melakukan. Ya. Kita ngaji Fathul Mu'in di sini dikatakan barang siapa man sholat isrina rakaatan bainal maghrib wal isya banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang mau sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Riwayat lain nggak sampai 20. 6 kena, 4 kena, loro lu gak kena aku. Namanya sholatul awal. Bainal maghrib wal isya. Ba'dal ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib minimal 2 sholat awal. Nah, kita kan nggak mau melakukan walaupun kita tahu faedahnya. Yang bodoh itu tadi kita bodoh ya. Berarti kita nggak punya akal ya. Kalau kita maknai akal itu yang nomor 4, berarti kita nggak punya akal. Berarti ya kalau kita karena Allah mengatakan kamu tolong ya, memasukkan tolong kamu sama marah-marah ya. Memang benar. Ya itu. Nah tapi kalau akal makna yang pertama itu kata ilmu, aku diutak. Yang tetap yang membedakan antara kita dengan hayawan. Ya setiap manusia punya. Tapi kalau makna yang nomor 4, kemungkinan besar banyak orang yang tak punya akal dengan makna yang nomor 4. Wan Sa'id bin Musayyib lan saking Sa'id bin Musayyib. Qala lan diriwayatkan saking Sa'id bin Musayyib apa anak Umar. Sedune Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab. Wa Abu Hurairah lan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iku dahulu masuk sapa Umar Ubay Abu Hurairah. Ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mau mengucap sapa Umar Ubay Abu Hurairah ing ucapan ya Rasulullah wahai Rasulullah man utawi sapa iku alamun nasi luwih alime menungso. Siapa ya Rasulullah orang yang paling alim? Faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas iku al-aqil wong kang duweni akal. Wong sing alim, orang yang paling alim itu orang yang mempunyai akal. Ingat, akal dengan makna yang nomor 4. Akal makna yang nomor 4 dan nomor 3. Orang alim itu siapa? Ya.
orang yang paling alim itu orang yang paling punya akal. Itu tadi dengan makna yang tadi makanya ya, sehingga dia bisa mengetahui Allah, bisa meninggalkan maksiat, bisa melaksanakan ketaatan. Kalau mengucap sapa iki Umar Ubailan Abu Hurairah, faman moko utawi sapa iku abadun nasi, luwe ahli ibadah manusia. Lalu siapa orang yang paling ahli ibadah? Qala dawu sapa kanjeng Nabi al-abdu iku wong kang duweni akal. Orang yang paling ahli ibadah itu orang yang punya akal, ya, karena orang itu mau beribadah karena dia punya akal. Dia tahu faedah ibadah, dia tahu bahaya meninggalkan ibadah, maka terus dia beribadah. Qalu ngucap sapa Umar Ubailan Abu Hurairah, faman mongko utahi sapa iku afdhalun nasi, luwih utamane manungsa. Faman mongko iku sapa afdhalun nasi utahi luwih utamane manungsa. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, utahi luwih utamane manungsa iku al-aqilu wong kang duweni akal. Qalu, ditanya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama indah Allah? Ya orang yang berakal. Karena dengan akalnya dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, larangan yang sifatnya haram atau makruh. Bahkan dia mampu meninggalkan syahwat duniawiyah karena dia ngerti bahayanya menuruti syahwat duniawiyah. Itulah afdhalun nas. Dia mau meninggalkan syahwat duniawiyah, bahaya ini mau ini bahaya, bisa dilanjut. Nah, itu namanya afdhalun nas. Kalau mengucap sapa Umar Ubailan Abu Hurairah, kala alaisa ono to ora ono sapa al-aqil wong kang akal man iku wong kang berakal man iku wong tamat kang sempurna. Apa muru'atu kehormatan iman wa dhaharat lan perdewa apa fasohahu apa kefasihan iman wajadat lan dermawan apa kafuhu epek-epek iman apa kafuhu telapak tangan iman epek telapak tangan. Kalau wa'azumat lan gede agung apa manzilatuhu kedudukan iman. Ya Rasulullah, bukankah orang yang akal itu orang yang punya muru'ah, kehormatan tinggi, dia dihormati di masyarakat, fasih orangnya, orang Arab ya, fasih itu sangat dihormati, dan dia dermawan, punya kedudukan tinggi di masyarakat. Bukankah itu orang yang berakal ya Rasulullah? Faqala maqadahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hidawu wa in kullu dzalika lan ora ono utawi sakabehane mengkono-mengkono kanten tutur." Dan delok niki balik teng muru'ah, fasohah, yang niku kedudukan. Nek dohir niki balik ke sana. Tapi nek Qur'ane mboten balik ke mriku. Nggih, nek Qur'ane mboten balik ke mriku. Balik ke ranjang, balik ke apa namanya ini? Atap yang terbuat dari perak ya, kayak begitu. Urusan duniawi. Kala lamma mataul hayati, kejaba iku harta. Lamma mataud dunya, kejaba iku harta dunia. Kejaba lamma mataul hayati dunya iku. Kala lamma mataul hayati, kejaba iku bondone urip. Ono hayati ini kan nggih. Kala lamma mataul hayati dunya, kejaba iku bondo urip ad-dunya kang parek, kehidupan yang dekat di dunia ini. Ain wal akhiratu utawi akhirat inda rabbika, mungguhe pangeran sira, utawi akhirat inda rabbika iku lil muttaqina, tetep kadhe wong kang takwa. Dari kanjeng wah ini urusan dunia ini. Muru'ah itu urusan dunia, kefasihan itu urusan dunia, kedudukan yang tinggi itu urusan dunia, kedermawanan itu urusan dunia. Dermawan kan tabiat, sifat, pembawaan, tabiat, itu urusan dunia. Muru'ah urusan dunia. Jaga muru'ah wajib apa enggak? Khilaf ulama. Ada yang katakan wajib, ada yang katakan tidak.
Cuma kalau nggak punya muruah, kesaksiannya nggak bisa diterima. Misalnya nggak punya muruah, mencium istrinya di depan banyak orang, itu nggak punya muruah. Bermesraan, walaupun halal, omongannya pacaran. Ya wis hilang keadilannya dari pacaran. Keadilannya hilang. Keadilan bukan tidak punya kehormatan, tapi sudah nggak adil, fasik. Kemaksiatan gimana? Fasik. Tahu dibilang. Wah itu urusan dulu, muruah urusan dulu. Tapi secara fikih itu memang jaga muruah itu penting. Mengapa kok penting? Ya, karena fikih itu kata Imam Ghazali lagi, karena urusannya juga kaitan dengan urusan duniawi. Tapi jangan dikira urusan duniawi tok nanti terus gak punya pahala ukhrawi, enggak. Setiap perkara yang baik itu pasti menghasilkan pahala. Kenapa sampai dianjurkan menjaga muruah, menjaga kehormatan? Ya, untuk melindungi agamamu, melindungi kehormatanmu, itu memang dianjurkan. Dan Nabi dawuh, "Famanit taqas syubhat faqad istabra al-din wa irdi." Barang siapa yang meninggalkan keharuman, syubhat-syubhat, maka dia benar-benar telah membebaskan agamanya dari hinaan, dari celaan, dari caci makian, wa irdi, dan kehormatannya, muruahnya. Karena orang nggak bisa mencela dia sih. Kenapa? Lawang yang subhat aja ditinggal, apalagi yang haram. Maka terus kata ulama, berarti menjaga kehormatan itu dianjurkan, ya, menjaga kehormatan itu. Bahkan kalau kau ditanya, kau pernah misalnya minum minuman keras, kau jangan jawab walaupun pernah, jangan jawab. Oh enggak. Itu jaim, jaga image. Jaga muruah langsung. Ini juga tidak apa-apa jadi. Jaga image itu jaga muruah. Jangan mengatakan jangan. Pernah ya jangan. Simpen. Bukan bohong. Tapi bohong itu kebaikan. Jaga muruah. Kalau apalagi yang tanya hakim. Pernah minum minuman keras? Enggak. Nah iya dibongkar sama hakim. Kode kalau ngaku. Ya kalau urusan sama Allah nggak usah ngaku-ngakuan gitu. Nggak usah ngaku. Kalau inal aqilah sedune wong kang duwe akal wan muttaqi iku wong kang takwa. Dawuhe Nabi, orang yang berakal adalah orang yang bertakwa. Akhirat itu untuk muttaqin. Siapa muttaqin? Ya al-aqil. Dari situ sama bisa paham. Kenapa al-aqil disebut muttaqi? Maknanya kan tadi urut-urutannya. Jadi dong sampean sekarang sudah. Mengapa al-aqil disebut muttaqi? Orang yang takwa. Orang yang berakal adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang berakal itu orang yang bisa melaksanakan kewajiban, meninggalkan haraman, melaksanakan kesunahan, meninggalkan kemakruhan. Itu baru akil. Maka muttaqi itu nanti ini, pol muttaqi ini wajib dilakukan, haram ditinggalkan, sunnah dilaksanakan, makruh dihempaskan. Muttaqi itu nanti kalau yang pertama saja sudah muttaqi, wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Muttaqi nggak? Muttaqi sudah. Apalagi tambah yang kedua, tambah muttaqi. Kalau makanya akil tenan, orang yang benar-benar berakal itu orang yang bertakwa. Kalau apa yang dijenenge wa ingkana lan senajan ono sapa akil di dunia ing dalam dunia iku khosisan iku wong kang ino dalilan tulih rendah. Qala jauh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini dalam hadis akhorokan yo indawu innamal aqilu ani pastine utawi wong kang duweni akal iku man wong amanakan iman sapa man billahi lawan Allah wasaddaqa lan percaya sapa man rasulahu ing pira-pira utusane Allah wa amila lan nglakoni sapa man bitaatihi kelawan taat Allah. Kala terus kanjeng Nabi di sini menyebutkan orang yang berakal adalah orang yang beriman.
banget, mukmin itu berakal banget. Makanya orang hadis sebut, tapi hadis ini apa? Ad-dinu wal aql waladina liman la aqla. Ada hadis, tapi budhoif bumautun ayat itu. Coba sampai cari hadis. Agama itu akal, dan tidak ada agama bagi orang yang nggak punya akal. Masuk akal gitu ya. Masuk akal banget. Masuk akal itu hadisnya masuk akal, tapi entah itu hadisnya dhaif maudhu apa-apa saya nggak tahu. Kita cari. Jadi ad-din wal aql. Agama itu akal, dan tidak ada agama bagi orang yang nggak punya akal. Tadi dikatakan akal itu orang berakal kalau dia bisa melaksanakan fardu, mau meninggalkan maksiat, mau beramal soleh, itu berarti akal. Oh berarti kalau dikatakan agama ad-dinu wal aql, bener apa enggak? Ya bener. Kok iso ngoten? Nggih, dalil lain dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang Nabi mengatakan kepada perempuan, ya maksarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlina. Wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah, karena aku melihat kalian ini paling banyak penghuni neraka. Lalu ada perempuan yang berdiri waktu itu, hitam orangnya, wajahnya buka hitam. Saya terus dipodali ini bahwa buka wajah itu boleh. Sebagian orang yang mengatakan harus cadaran. Jadi dalilnya ini yang mengatakan nggak harus cadaran, ya ini. Gila teman-teman. Kata Jabir, ada perempuan hitam tanya, ya Rasulullah, mengapa apa kita kok disebut banyak sebagai penghuni neraka? Li'anna kunna yukfirna la'na wa yakfurna al-asyir. Karena kalian itu banyak melaknat, gampang mencela suaminya, khususnya menghina suaminya, wa yakfurna al-asyir, dan mengkufuri nikmat suami. Suami sering memberikan kebaikan, sering dituruti, gak dituruti sepisan, sudah ngomongnya mas, memang kok tidak pernah menuruti keinginan. Padahal cuma satu kali gak dituruti, yang ribuan kali gak dilihat sama dia. Itu jenis yang pernah. Terus kaitan kamu maraitu minna bisawti aqlin adhaba binubir rajulil hazim min kunna. Saya tidak melihat orang yang akalnya berkurang, orang yang akalnya kurang, yang mampu menghilangkan, ya, yang mampu menghilangkan akal laki-laki, kecerdasan laki-laki daripada kalian. Ini dengarkan kata Nabi. Ini hubungannya dengan akal tadi, bahwa agama itu akal. Dan saya katakan itu masuk akal. Dan Nabi mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kuat dini dan agamanya, kurang akalnya dan agamanya daripada kalian. Terus gimana kita kok dikatakan orang yang kurang akal kayak Nabi dan kurang agamanya? Ya bukankah kalau nggak sholat itu kurang agama? Waktu haid kalian sholat nggak? Puasa nggak? Enggak ya Rasulullah. Berarti kurang agamanya. Terus kalau kesaksian dua perempuan sama dengan satu laki-laki kan? Iya. Berarti itu kurang akal. Ya masuk akal ketika dikatakan agama itu adalah agama apa? Ini. Kalau dikatakan bahwa apa tadi? Agama itu adalah akal. Tapi hadisnya saya nggak tahu ya. Nanti bisa di cross check lagi hadisnya kayak apa. Bahwa apalagi terus tadi mulai sejak awal kan Imam Ghazali itu memaknai akal itu dengan sholat, meninggalkan keharuman, melaksanakan kefarduan, maka jadi sangat layak sekali ketika agama itu disebut sebagai akal, gitu kan, gitu. Dengan makna seperti itu bisa-bisa saja. Cuma itu tadi bahwa hadis yang mengatakan hati bahwa aku waladina liman a'lamu itu saya tidak mengetahui status hadisnya sahih, hasan, dhaif apa bahkan maudhu, saya belum pernah. Kalau wa yusbihu ayatuna aslul ismi fi aslil lughati litilkal gharizah wa kadzalika fil isti'mal wa inna mu'tiqu 'ala al-ulum min haitsu innaha thamaratuha kama yurafu syai' bi thamarati fa yuqalu al-ilmu wal khasyah wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya rabbana